Maka di koran bola itu tertulis kerikil-kerikil tajam dari Sumsel. Bukan sekedar bermain, bukan sekedar ada komunitas, tapi harus ada dukungan. Ya, di antaranya ya harus dukungan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah, penggemar olahraga catur. Memang saya catur ini memang dari kecil, ya, dari junior pernah sama almarhum Juherman Edi, pernah sama Ibrahim Abdullah. Nah, tapi karena perkembangan catur di Sumsel ini masih ya ada pasang surutnya. Ya, faktornya diantaranya ya antara catur sama ekonomi ini yang jadi permasalahan. Karena Sumsel pernah mempunyai percatur handal. Seperti yang saya tahu itu seperti Alikan waktu tahun 85 di PON pernah dia pukul Master Nasional Monang Sinulinga. Maka di koran bola itu tertulis kerikil-kerikil tajam dari Sumsel. Nah, ini menandakan Sumsel waktu itu memang sudah ada pecatur handal. Kemudian keluar saudara kita almarhum Juherman yang waktu di PON masuk dalam 12 besar, juga ikut seleksi untuk tim Indonesia untuk ke Olimpiade. Walaupun memang tidak lolos, tapi pecatur-pecatur Sumsel sudah ada sejak dulu. Nah, dengan pasang surutnya pecatur di Sumsel, dengan naik turunnya, ya memang permasalahannya ya itu tadi, ya masalah antara atlet dan kebutuhan ekonomi ini yang jadi permasalahannya. Nah, ini mungkin menjadi PR kita bersama. Mungkin ya pihak-pihak yang berkompeten seperti BUMN, pemerintah, daerah dan sebagainya, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian dengan adanya Akademi Catur, Sumsel dikatakan pesat perkembangannya, khususnya itu di bagian putri. Di bagian putri kita di PON Jawa Barat, kita mendapat perak ya, dapat perak. Nah, ini perkembangannya pesat. Dengan adanya akademi ini timbullah pecatur-pecatur muda yang sekarang ini ya sebagai penerus. Nah, ini yang perlu yang kita bina. Nah, tapi pecatur ini memang ini harus komprehensif, harus kita persiapkan. Bukan sekedar bermain, bukan sekedar ada komunitas, tapi harus ada dukungan. Ya, di antaranya ya harus dukungan pemerintah daerah. Yang paling utama untuk pecatur-pecatur junior ini dukungan dari keluarga. Karena mereka melihat dari pecatur yang lama, ini yang menjadi faktornya. Orang tua tidak secara sukarela mengawal anak-anaknya menjadi pecatur. Nah, inilah yang menjadi mungkin yang harus kita rubah. Jadi pecatur-pecatur muda ini kita poles dan kita dukung. Ya, semestinya seperti yang terdahulu adanya Akademi Catur. Nah, dengan Akademi Catur inilah Sumsel dengan kemajuan sangat pesat. Di antaranya keluarlah Master Nasional yang mungkin baru-baru ini kan Master Nasional Putri kita kan yang ada. Alivia. Itu saudara Alivia. Nah, ya kemudian dengan dukungan dari pemerintah inilah yang kita harapkan. Mungkin sponsor-sponsor mungkin sulit, tetapi juga pecatur harus mengingat dikatakan pecaturnya harus mengingat, maksudnya kejarlah prestasi dulu.
prestasi. Kalau prestasinya sudah dikejar, ya mungkin mungkin bonus dan sebagainya itu mengikuti. Nah, ini yang perlu mungkin kita perhatikan. Nah, memang pecatur, kalau kita bandingkan pecatur yang terdahulu dengan sekarang, ya memang agak sedikit berbeda. Kalau dulu kan hampir seluruhnya itu mainnya main klasik, Pak. Main klasik. Dan sekarang sudah ada catur blade, catur cepat, dan klasik. Nah, inilah mungkin perkembangan catur. Kalau dulu kan caturnya hanya satu kiblat itu di timur dan barat. Nah, sekarang dengan globalisasi ini, catur ini sudah mendunia. Bahkan bukan satu badan yang pegang. Kalau dulu FIDE. Nah, sekarang ada kejuaraan dunia, berbeda dengan kejuaraan yang lain. Nah, oleh sebab itu mungkin kita himbau, mungkin jangan takut ibu-ibu atau bapak-bapak untuk mendidik anak-anaknya menjadi pecatur handal. Mudah-mudahan dengan ada dukungan dari orang tua, mudah-mudahan pecatur akan lahir, pecatur-pecatur hebat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan? Ya, mungkin dulu kan ada klub-klub, banyak klub-klub dulu ya. Ada Tambu Ulung, ada Percase, ada macam-macam Fortuna dan lain-lain. Naga Putih. Naga Putih ya, Naga Putih dan sebagainya. Nah, ini dengan keadaan sekarang ini, apa yang paling berbeda atau apa yang bisa dijelaskan gitu, membandingkan antara pecatur dulu dengan sekarang, peluang dan sekaligus tantangannya? Ya, kalau kita lihat perkembangannya sekarang dengan dahulu, memang rata-rata pecatur dulu akhirnya itu awalnya berbakat alam. Tapi di Sumsel ini komunitasnya banyak, maka lahirlah yang namanya klub-klub yang ada. Dengan klub-klub inilah pecatur Sumsel bisa bermain atau bisa mengangkat pecatur Sumsel mulai dari klub. Nah, rata-rata klub-klub ini ya memang secara manajemennya tidak begitu kuat, tapi memang seorang yang gemar catur ya berusaha untuk mengembangkan daripada klubnya. Nah, jadi memang hobi itu lebih dari segalanya. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita tiru, yang mungkin juga di pengurus sekarang seperti Pak Ari Tonang, dia kan seorang pecatur. Nah, jadi dengan orang pecatur, nah kemungkinan mungkin dia dengan pikirannya, dengan materi yang dia sumbangkan. Nah, yang ini yang kita sekarang ini tidak terlihat di kita, karena dahulu mereka ya secara bersama-sama di klub. Kalau sekarang kan seperti memang kalau dilihat dari BUMN itu ada tiga klub yang bisa berbicara, itu Pusri, Ramina, sama Pelabuhan apa? SI Samudra Indonesia. Pelti. Nah, memang plat merah ini yang merajai, ya karena mereka bisa mencari catur-catur yang handal. Nah, sekarang juga dengan sekarang juga bisa sebetulnya klub-klub ini kita kembalikan. Nah, diantara sekarang sudah 1-2 klub yang ada di Kota Palembang yang secara mandiri bisa berkembang dengan baik. Nah, contohnya ya Queen Horse yang bisa kita lihat sekarang. Ya seperti saya lihat itu Wiwin pertama kali saya lihat ya belum ada apa-apanya, begitu ada 1-2 tahun kelihatan. Nah, kalau kami ini ya stagnan.
cuma penggemar catur, ya penghobi. Juga saya pengalaman juga bermain catur yang bisa, ya saya pernah jadi Aktivis. dikatakan atlet, tapi ya atlet ya tidak seperti yang profesional. Saya cuma bisa berbicara mungkin di tingkat kopri, seperti tahun 2013 Sumsel bisa mendapat 1 emas dari papan 2 bergu. Juga waktu tahun 2006 saya juga pemegang medali emas Pornas Departemen Koperasi itu di Jogja. Kebetulan juga ada bergunya, ada perorangan. Ya, sebagai penggemar catur, nah inilah yang kita harus ini kan, yang harus kita terus semangat pada pecatur-pecatur yang lain. Abdillah, ini Sumsel ini kan punya banyak kabupaten ya, ada 17 kabupaten ya. kabupaten kota. Sejauh mana pengamatan Pak Abdillah, apakah dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sumsel ini memang ada potensi-potensi untuk menjadi pecatur? Apakah mereka hanya terpusat di Palembang atau hanya di beberapa kabupaten saja, misalnya Musi, Banyuasin dan Pali gitu ya? Nah, secara umum sebenarnya orang Sumsel ini hobi main catur nggak gitu loh? Memang catur ini kalau walaupun dikatakan juniors, tapi kalau tidak ada komunitasnya juga, ya mungkin tidak tertarik. Jadi yang pertama ada komunitasnya dulu, Pak. Ada komunitasnya. Jadi seperti di kota-kota besar seperti Palembang, itu komunitas caturnya banyak. Jadi bibit-bibitnya juga ada. Nah, ternyata kabupaten yang lain seperti Pali itu ada ya pecatur-pecatur senior yang ada di sana bisa menularkan pada junior yang situ. Kemudian juga yang di Muba, ya karena ada senior mereka. Nah di kabupaten lain mungkin karena mungkin minimnya pembinaan atau senior yang ada di situ, ya mungkin 1, 2, 3 aja yang ada di kabupaten yang bisa cepat berkembang. Yang lainnya mungkin ya belum terlihat itu, Pak. Satu lagi Pak Abdillah ya, ini kalau di negara lain itu di Eropa, di Georgia itu kan permainan catur itu pelajaran wajib ekstrakurikuler untuk SD dan SMP ya, karena permainan catur ini dianggap akan memperbaiki pola pikir, kemudian berpikir secara sistematis dan perencanaan yang bagus itu ya. Itu di negara lain ya. Nah sementara kalau di Indonesia ini sendiri, pandangan pribadi Pak Abdillah terhadap permainan catur ini sebenarnya hal yang positif apa aja itu? Hal-hal yang positif dalam permainan catur yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya memang pecatur ini memang harus dibina memang dari dini. Itulah oleh sebab itu memang kalau di Georgia tuh dimasukkan dari kurikulum. Nah kita juga bisa kita masukkan di eskul. Itu di SMP, SMA itu memang pecatur itu memang harus lahir memang dari dini harusnya. Itu mulai dari tingkat dasar. Nah, jadi memang kalau kita lihat di Kota Palembang ini, seluruh sekolah-sekolah itu ada eskulnya. Jadi seperti futsal, voli, basket itu ada. Malah pelatihnya juga dikasih honor. Nah, catur belum masuk. Nah ini mesti harus juga masuk nih, menjadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, khususnya di tingkat SD, SMP, SMA. Nah semakin banyaknya kompetisi, maka semakin gemanya catur. Nah, mungkin minat anak-anak juga semakin banyak. Jadi juga orang tua melihat ini yang terkendala ini, melihat pecatur-pecatur yang sudah lama ini dibanding-bandingkan. Nah, jadi orang tua seperti
tidak mau anaknya jadi pecatur. Nah ini yang problem yang ada sekarang. Jadi ada yang bilang, aduh anak saya untung tidak jadi pecatur. Nah ini image ini yang harus kita hilangkan dulu, karena dia melihat yang pecatur yang lama. Nah karena dengan catur ini mungkin mereka beranggapan belum bisa sebagai penuntun hidup. Nah ini ada dua negara Pak Abdillah ya, India dengan Cina. Ini saya kira ini pertumbuhan catur di sana pada anak-anak usia muda luar biasa ya. Ada yang sudah jadi GM pada usia yang sangat muda. Di Indonesia juga ada beberapa yang anak muda yang bermunculan. Nah ini kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan kepada orang tua atau kepada masyarakat secara umum gitu loh, menanggapi permainan catur? Karena ekstrakurikuler itu kan kebanyakan sekolah hanya memberikan beberapa cabang, antara lain bulu tangkis karena Indonesia dianggap olahraga unggulan, kemudian voli dan tenis biasanya, dan taekwondo ya. Nah catur sendiri kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan supaya dia bisa masuk lagi menjadi pelajar ekstrakurikuler dan juga diperlombakan di antar sekolah gitu? O2SN khususnya ya, Tanpari. Ya mungkin dari kita ini dulu, bagaimana catur itu bisa menyentuh anak-anak. Jadi bagaimana caranya, mungkin kita perlu ya konsolidasi kepada pemerintah daerah, khususnya menteri Diknas, bagaimana supaya olahraga catur ini juga menjadi pelajar ekstrakurikuler yang diwajibkan ya, karena kita lihat dari perkembangan pecatur kita sekarang ini ya dikatakan lumayan baik Pak, apalagi ditunjang dengan adanya ekstrakurikuler ya, karena pecatur ini lahirnya memang dari 100 itu mungkin ya bisa kita lihat 1, 2, 3 yang bisa kita lihat situ, tapi semakin banyak bibitnya mungkin semakin banyak juga. Nah seperti itu ceritanya Pak Udut Adianto, Susanto Megaranto itu dia dapatnya bukan sebagai pemain catur kuat, tapi dia lihat bakatnya. Nah mungkin juga di Sumsel juga mungkin ada juga yang sebagai pencari bakat. Jadi Susanto Megaranto itu bukan dikatakan dilihat oleh Udut Adianto dia juara, bukan, tapi dia lihatnya anak ini berbakat. Nah ini mungkin kita bisa cari ya sebagai pencari bakat anak-anak yang ada kita. Ya mungkin ya ada 1, 2 yang kita lihat yang orang tuanya yang ikut mendukung. Nah ini terlihat seperti dia juga teman Udut Adianto juga. Seperti siapa nih? Anaknya Prima? Kunsa. Nah, Quinsa itu dukung oleh orang tua, sudah terlihat. Seperti anaknya Dayat, Faiza. Dari kemarin ini Arya Prima yang juara kemarin nasional jadi junior. dukungan dari keluarga itu sangat kuat ya, karena catur ini kan yang memerlukan waktu tidak sedikit. Kalau anak sekolah kan dia mau belajar, kapan dia latihan, kapan dia main. Karena orang tua belum melihat catur ini untuk bisa hidup, ini jadi mereka tidak percaya bahwa anaknya menyupport anaknya sebagai pecatur. Ya, ini catur ini kan permainan olahraga yang sebenarnya sederhana, tidak memerlukan peralatan yang mahal ya. Apakah dalam apalagi sekarang ini kan dalam perkembangan teknologi kan catur ini luar biasa fasilitas-fasilitas yang ada di dunia, dan sekarang ini kan mungkin salah satunya olahraga yang bisa bertanding sedunia itu hanya catur ya. Kita bisa main di online dengan negara manapun itu ya. Nah, artinya teknologi sudah sangat mendukung. Nah ini apakah
apakah permainan catur ini butuh biaya yang besar atau tidak untuk menjadikan seseorang itu untuk pesat dalam kemajuan? Untuk melahirkan pecatur yang handal memang bukan sekedar biaya, tapi ini seluruhnya memang dari ada pendukungnya, yang mungkin ada komunitasnya, ada pelatih yang handal, yang kedua ada dukungan dari pemerintah setempat, ada dukungan dari orang tua, dan banyaknya kompetisi yang ada. Nah inilah yang faktor pencetus bisa lahirlah seorang pecatur yang handal. Nah tanpa ada ini, ya seperti anak-anak, kalau nggak ada komunitasnya, mereka nggak cinta nama catur itu. Jadi mesti ada komunitasnya, ada kompetisi, ada dukungan dari pemerintah, yang paling utama dukungan dari keluarga. Mungkin itu yang bisa melahirkan. Satu lagi Pak Abdillah, terakhir mungkin ya dari saya. Kalau dulu kan orang kenal, wah ini kalau dari Medan biasanya jadi pemain catur, tapi sekarang di PON itu kan juaranya adalah justru Jawa Barat, Jawa Timur, ya, DKI gitu ya. Nah ini artinya permainan catur itu sekarang bukan permainan catur untuk kalangan tertentu ya, atau dari provinsi tertentu, sudah sangat luas. Nah untuk Palembang sendiri Pak Abdillah, ada pesan-pesan apa gitu? Karena dulu pernah ada akademi catur, dan sekarang mungkin ada SONS ya, sekolah catur. Sejauh mana ini peluang Palembang untuk masuk ke dalam elit dalam dalam kejuaraan catur khususnya di PON misalnya dalam waktu dekat ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, peluangnya itu sejauh mana gitu? Mengenai peluang pasti ada, Pak. Kita lihat dari pecatur-pecatur yang muda sekarang, katakanlah seperti David, seperti Ganta, seperti Rizky, Azaki ini baru umur 17 ya, Azaki 19. Nah kemungkinan ya pecatur-pecatur ini yang kita perlu dan kita persiapkan. Ya tapi memang mempersiapnya memang harus secara komprehensif, tidak bisa mereka sendiri-sendiri, harus punya manajemen yang kuat. Tanpa ada manajemen yang kuat, ya junior mereka yang hebat ini bisa lepas. Ini yang perlu yang kita perhatikan. Nah, karena usia inilah mereka akan berkembang. Nah, kalau memang usia ini berkembangnya sudah telat, nah mungkin jadi problem lagi. Artinya saat ini Sumsel memiliki momentum yang pas untuk yang masuk bagus ke elit catur ya, nasional ya. Tinggal bagaimana manajemen ini yang kita perkuat. Oke, sekian dulu Pak Abdillah. Terima kasih atas saran, masukan, dan pandangannya. Nanti ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.